Ini Pak, saya ada pertanyaan Pak. Iya, Nah, kalau di kan ini struktur Pak itu bisa diisi dengan tipe-tipe data lain kan Pak, seperti integer iya, sama apa tuh short kan Pak. iya. Jadi misalnya kalau diisi sama dua short, dia jadi 4 byte ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut lagi ya dengan kelas pemrograman online masih dengan tema memori. Jadi kelihatannya sesi ini kita terakhir untuk membahas memori karena pertemuan selanjutnya kita akan pindah tentang input dan output. Nah, itu ya. Berpindah topik pembicaraan karena cukup lama saya membahas tentang memori, jadi kita sebaiknya eh, mulai masuk ke input output. Dulu saya ini dulu apa namanya persiapkan share screen. Graphics drawing. Oke. Selasa kemarin ikut nggak ya? Saya lupa itu. Selasa kemarin Bapak saya nggak share link ya Iya. Pak, jadi saya nggak ikut. Oh gitu. Iya Iya. lupa Tapi beliau Pak. bisa dilihat di video. Sebetulnya share linknya sama terus tuh. Hmm. Linknya itu selalu sama sebetulnya. Setiap hari Selasa dan Jumat itu. Jadi Selasa yang lalu itu membahas tentang kita mengalokasikan memori di heap dengan di stack, bedanya kan. Nanti bisa dilihat di videonya tuh, karena ada 2 sesi membahas tentang hal itu. Hari Jumat sebelumnya, lalu Selasa yang lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tipe data, memperluas tipe data ya, karena selama ini kan selalu 1 byte itu char itu ya. Nah, coba kita lihat dulu di sini, split horizontally. Nah, ini coba saya pindah dulu. Sekarang, oh, saya buat yang baru saja, latihan. Saya belum share screen ya. Share screen dulu, mana share screen? Share entire screen. Sudah terlihat ya? Sebentar Pak, Share. saya belum lepas pin ya Pak. Sebentar. Oh, iya iya. Sudah Pak. Oh iya. Saya buat dulu direktorinya latihan 10. Nah, ini saya buat source code yang baru. Selama ini kita menggunakan tipe data char ya, bilangan 1 byte bertanda. Ukurannya 1 byte. Tentu terbatas kan, sampai kalau bilangan bertanda minus 128 sampai 127 maksimum. Atau kalau bilangannya tidak bertanda, tidak ada bilangan negatif, berarti minimumnya 0, maksimum 255. Sekarang kita coba dengan 2 byte, namanya short. Kita printf dulu ya. Coba cari tahu ukurannya dulu, ukuran berapa byte. Misalnya di sini ukuran char itu berapa? Ini long desimal, LD itu long desimal untuk menampung ini dia size of itu mengetahui berapa byte untuk sebuah char. Lalu saya buat satu lagi, ukuran INT, bilangan bulat integer itu.
berapa. Lalu satu lagi sebelum char, ini kita periksa kalau short. Nah, seperti itu, 3 dulu lah. Char, short, dan integer. Kemudian disimpan. Lalu di frame bawah saya pindah ke latihan 10. GCC min C. Lalu outputnya latihan 10. Ya, sehingga saya punya latihan 10. Nah, seperti itu ya. Kalau char itu 1 byte, short itu 2 byte, integer itu 4 byte. Nah, bilangan kalau 2 byte ya berarti kita bisa periksa ukurannya ya sekitar berapa itu. 650 ukuran data type range. Nah, ini nih. Kalau short itu bilangan bertanda ini kelihatan ya. Nah, ini nih. Kalau Kelihatan. byte kan ini batasnya nih. Tentu yang dimaksud ini bertanda ya, bilangan bertanda negatif dan positif. Kalau short ini dari minus sekian sampai 32.000. Kalau 32 bit artinya 4 byte itu mulai dari minus 2 miliar sekian sampai dengan 2 miliar sekian gitu ya. Kalau long 64 bit segini. Jadi kalau untuk penduduk Indonesia berarti integer cukup ya. Ini. Tapi kalau penduduk dunia tidak cukup, harus pakai long. Ini ukurannya, jadi kita ketahui ukurannya seperti ini. Oh, siapa tadi gabung lagi? Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah? Tentang 3 tipe data ini. Nah, ini saya rasa cukup jelas. Mari kita coba. Kalau char sudah kita coba sebelumnya ya. Sekarang kita selidiki yang short ini. Misalkan saya punya tipe data short A. Inisialisasi ya. Jadi deklarasi sekaligus memberi nilai misalnya 120. Kemudian mari kita printf di sini alamat A berapa, lalu nilai berapa. Alamat A itu seperti ini dan ini nilai A. Oke, nah kemudian saya buat juga untuk short B 150. Jadi ada 2, A dan B. Kita lihat cara peletakannya di dalam memori. Untuk short berarti seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Ini 8E, A karena dialokasikan pertama kali menempati dasar stack, yaitu 8E. Bukan lagi 8F ya, tapi 8E, lalu B adalah 8C. Jadi, coba diperhatikan di sini. Untuk ukuran 2 byte berbeda dengan 1 byte ya. Jadi kalau ini adalah stack, coba ya, ini adalah stack. Oke, ini garis ini, sini. Kemudian ini adalah stack memory. Nah, seperti ini. Terus saya geser, salah. Saya geser dulu. Oke. Kemudian ini stack. Lalu ada short A di sini. Short A. Diisi 120. Nah, ini diletakkan di paling dasar, yaitu di sini. A itu. A diletakkan paling dasar, alamatnya di
8E, sekian-sekian E gitu. Jadi 0, sekian-sekian-sekian 8E. Tentu di bawahnya ada 8F sebagai batas bawah ya. Nah, di sini 2 byte, dia perlu 2 baris untuk menyimpan A. Nah, begitu. Disinilah nilai 10 itu berada. Nah, begitu. Karena meletakkan datanya terbalik, kalau menggunakan prosesor Intel, maka ini 120 ini menempati 2 posisi. 2 posisi, lalu di sini ada B juga 2 byte di sini. Itu lokasinya di sekian 8C. Dan di sini 8D. Ini menampung bilangan 150. Ini 120. Nah, seperti itu. Berbeda dengan char. Kalau char itu 1 byte saja. Kalau ini short 2 byte. Ini ada pertanyaan sampai di sini nih? Oh, apa Aman, terdengar Pak. ya? Aman ya? Seperti Aman, Pak, itu. aman, Pak. Iya. Nah, ini untuk short seperti itu. Sekarang bagaimana kalau kita gunakan bilangan bulat? Bukan short, tetapi integer. Integer itu ukurannya 4 byte. Nah, ini alamatnya beda lagi ya. Jadi, A itu menempati FC. FC berarti terpaut 4 byte dari dasar. Jadi kalau ini new blank image, kalau tadi ini coba lihat FC ini, FC untuk A ini berarti kan yang ini C ini posisinya angka belakangnya C. Berarti di sini new image. Nah, ini di sini ada alamat FC. Jadi ada alamat 0 0 sekian FC, lalu di bawahnya ada FD, FE, dan FF. Ini 4 byte, ini untuk A, integer A. Kalau integer B, ini letaknya di F8. F8 berarti lalu ada F9, FA, dan FB. Ini juga 4 byte. Nah, begitu ya. Ini 4 byte, ini 4 byte. Nah, seperti itu. Ini di stack. Jadi itulah perbedaan ukuran berapa byte untuk setiap tipe data ya, menyebabkan alokasinya pun pengalamatannya berbeda seperti itu. Nah, itu untuk tipe data tunggal, yaitu A dan B. Nah, sekarang saya mau perkenalkan bagaimana kalau untuk tipe data yang bukan tunggal. Misalnya saya mau membuat sebuah persegi panjang gitu. Persegi panjang kan punya panjang dan lebar begitu ya. Bukan sebuah bilangan bulat sih, tapi kombinasi antara panjang dan lebar. Saya memperkenalkan ini dia yang disebut dengan struktur. Jadi struktur gitu kan. Lalu namanya apa ya, persegi panjang, rectangle aja ya, rectangle gitu. Titik koma. Nah, seperti itu. Ini konvensi saja, saya mengikuti kalau di open source itu kalau untuk tipe data menggunakan huruf besar kapital di awal ya.
Jadi rectangle R, ada juga yang menulis begini, huruf kecil boleh, tapi saya lebih suka menggunakan ini untuk membedakan antara tipe data dan variabel. Kalau variabel saya menggunakan huruf kecil semua, tapi kalau untuk tipe data saya gunakan huruf besar. Nah, bagaimana kalau saya buat tipenya seperti ini? Char panjang atau ya seperti ini, lalu char lebar, rectangle seperti itu. Berapa ukuran rectangle ini kalau punya member 2 buah bilangan char masing-masing 1 byte ya. Coba kita set di sini. Coba diperiksa ukurannya berapa. Ukuran stroke rectangle berapa. Nah, seperti itu. LD di sini size of. Nah, untuk struktur lengkap ditulisnya ya stroke rectangle seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ukurannya 2 byte ya. Karena berisi 2, char panjang dan char lebar gitu ya. Nanti untuk mengisinya, mengoperasikannya seperti ini. Jadi deklarasikan dulu sebuah variabel dengan tipe struktur rectangle, misalnya X gitu ya. Lalu untuk mengisinya, X titik panjang, misalnya 10, X lebar sama dengan misalnya 5, seperti itu. Jadi cara mengisi struktur seperti ini. X titik panjang, X titik lebar. X itu strukturnya bernama X, lalu titik ini untuk mengakses member-membernya, yaitu panjang dan lebar. Lalu kalau ditampilkan berarti panjang rectangle, lalu lebar rectangle berapa nih? Nah, seperti ini. Jadi untuk mengisi nilai untuk panjang dan lebar, dan yang ini untuk mengaksesnya, memperoleh nilainya. Oh, salah ya. Persen D, oh salah. Persen D ini, nah seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini backslash-nya salah, di sini backslash-nya. Oh, gitu. Ada keliru. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan tentang struktur ini? Struktur. Nah, ini saya bicara tentang struktur ya. Ini Pak, saya ada pertanyaan Pak. Iya. Nah, kalau kan ini struktur Pak itu bisa diisi dengan tipe-tipe data lain kan Pak, seperti integer Iya. sama apa tuh short kan Pak. Iya. Jadi misalnya kalau diisi sama 2 short, dia jadi 4 byte ya Pak. Nah, coba diperiksa ya, kalau diisi dengan short, gimana kita ngisinya? Nah, ini menarik nih. Kalau dengan short 1 buah, misalnya apa ya, warna gitu. Warna misalnya. Nah, ini ukurannya 4 byte. Ini char dengan char 2 byte kan. Lalu short ini 2 byte, jadi total 4 byte. Nah, gitu. Kalau ditambahkan integer ya Pak, kan integer itu Nah, 4, berarti ya. 8 ya Pak, 8 byte. Nah, ini mulai coba kita tambah ya. Integer ABC misalnya. Tidak selamanya penjumlahan sih, tidak selamanya penjumlahan. Karena ada yang disebut dengan byte alignment yang pernah saya ceritakan itu.
Coba sekarang ditambah integer. Harusnya berapa ini? Ini 2 tambah 2, 4, 8 harusnya ya. Harusnya 8. Ya, masih 8. Masih benar nih. 8. Karena penjumlahan ya. Jadi char itu 1 byte, lalu lebar 1 byte, warna itu 2 byte, berarti 4 tambah integer ABC 4, ukurannya 8. Tapi coba perhatikan kalau saya susun begini nih. Integer panjang, integer lebar, short warna. Nah ini seharusnya berapa nih? Ini 4 byte, ini 4 byte, 8 tambah 2. Harusnya 10 ya. Harusnya 10 byte nih. Coba kita lihat di sini. Nah, ternyata dia 12. Nah, ini. Bukan 10, ternyata 12 byte. Jadi kelihatannya ini kan dipenggal di sini nih. Short dengan integer ini kan 6 byte. 6 byte kalau ditumpuk ini coba kalau kita lihat di sini kenapa jadi 12 nih. Kalau misalnya ini ada nah itu ini stack, lalu di sini short, ini short warna gitu. Ini menempati ukuran 2 byte. Nah, seperti itu. Lalu integer lebar ini menempati ukuran 4. Berarti total 6 ya. Total 6, lalu di sini panjang. Panjang itu 4. Seharusnya 10. Tetapi dia jadi 12. Nah, ini nih. Karena ternyata ini berlaku byte alignment tadi. Byte alignment. Kalau dipaksakan dijajar padat seperti ini, padahal prosesor itu kan sekali mengambil data dari memori untuk sistem operasi 64 bit, artinya 8 byte, ini sekali pungut 8 di sini. Berarti ini akan dibelah ya. Ini akan dibelah seperti ini. Nah, kalau misalnya memungut data dimampatkan seperti ini akan terbelah. 2 di bawah dan 2 di atas. Itu ya. Dan ini tidak efisien untuk pengambilan data karena apabila sebuah data terpisah seperti ini, berarti kan si prosesor harus menjalinnya kembali. Nah, ini ada 2 di sini, 2 di sini. Artinya kan prosesor pungut data, pertama pungut data dari sini, lalu pungut data dari sini, kemudian ada sekali lagi, harus ada langkah ketiga di sini. Langkah ketiga itu ini menjalin ini kayak seperti menjahit nih. Daerah ini nih, disambung-sambung lagi di sini. Dan itu bagi prosesor berarti ada tambahan 1 step lagi kan, 3 step untuk memperoleh sebuah struktur. Nah, lalu digunakanlah byte padding tadi ya. Jadi kalau byte padding kita periksa saja alamatnya di sini. Periksa alamatnya di sini, kelihatannya sih di byte padding ini antara ini dan ini, antara 2 ini lebar dan warna, kelihatannya menempati 8 byte ini. Ditambah panjang sebesar 4 byte, jadi 12. Jadi ini integer sama short, aslinya kan ini 6 byte ya. 4 tambah 2. Cuma karena byte alignment supaya ini panjangnya tidak terputus, maka ini dimanfaatkan selebar 8 dan ini 4. Ini kita bisa periksa di sini alamat masing-masing. Alamat ini
alamat panjang ya. Ini alamat panjang. Ya berarti kalau mengaksesnya berarti saya buat ini dulu variabelnya X ini. Nah, ini berarti X panjang. Nah, seperti itu. Lalu alamat apa nih? Lebar. Nah, ini lebar dan ini alamat warna. Nah, seperti ini. Coba ini diabaikan dulu yang bawah ini supaya tidak mengganggu konsentrasi. Kita ingin memeriksa alamatnya dulu. Nah, ini. Nah, seperti ini. Oh, ini belum di link. Nah, seperti ini. Jadi lebar menempati 88 dan warna menempati C. Ini udah kelihatan nih. Dua ini berada di dasar dan menempati 8 byte ukuran data. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini ada, nah ini bawah. Kemudian warna itu, warna menempati 8C. Ini berarti titik 8C. Ini 8C. Berarti lalu 8D, 8E, dan 8F. Ini 2 byte, ini untuk warna. Dan ini dibiarkan kosong ini, alignment untuk alignment. Kemudian lebar menempati 88. Berarti di sini ada 88, 89, 8A, dan 8B. Ini untuk lebar. Gitu ya. Kemudian jadi ini total ini sudah terpakai 8 byte nih. Nah, kemudian yang panjang di 84 berarti 84, 85, 86, 87. Ini untuk panjang. Jadi total ini ada 4 byte. Jadi struktur rectangle ini sekarang 12 byte. Nah, seperti itu 12 byte. Karena ada itu ya, ada apa namanya? Byte alignment tadi. Nah, kalau kita mau mampatkan gimana caranya? Dengan pengorbanan bahwa kerja prosesor jadi lebih lambat saja kan? Karena kalau dimampatkan seperti tadi ada yang terbelah tadi di sini. Nah, itu kita menggunakan namanya, coba ya saya lihat dulu di Google. Nah, si pragma, namanya pragma. Nah, di sini. Ini mengatur perataan memori alignment, mengatur memori alignment ke n byte. Nah, kita berarti ingin alignmentnya 1 byte kalau kita mau paksa pampatkan. Jadi pragma pack perintahnya ya. Coba kita pakai pragma pack tadi. Pragma pack di sekitar ini nih. Sebelum rectangle ini. Pragma pack ukuran 1. Nah, ini 1. Pack ukuran 1. Kemudian mengembalikan pengaturan perataan ke setelan default dari setelah itu kembalikan ke semula pragma pack kosong. Berarti di sini untuk struktur rectangle saya menggunakan perataan memori 1 byte. Nah, kita lihat efeknya ya. Jadi berapa ukuran rectangle ini?
Nah, ini. Sekarang jadi berapa tuh? 10 ya? 10. Ya, pas ya, ini 4, lalu warna 2. Sekarang jadi 10 dan kita lihat alamat memorinya nih. Seperti ini. Coba kita lihat di sini. Alamatnya bagaimana nih. Kalau sekarang mulai memorinya kelihatan tidak ada byte alignment tuh ya. Ya kan? Nah, ini coba kita lihat di sini. Tarik sini, tarik sini, tarik sini. Kemudian alamat warna itu berada di 7E. 7E. Oke. Jadi 7E berarti 7F paling bawah. Ini warna 2 byte. Kemudian lebar mulai dari 7A. 7A, 7B, 7C, 7D. Ini adalah lebar 4 byte. Kemudian mulai dari panjang itu 76, 76, 77, 78, dan 79. Ini panjang sebanyak 4 byte. Terlihat kan ya tidak ada area memori yang kosong kan. Namun demikian nanti prosesor akan lebih lambat memproses data seperti ini. Karena ini ada terpenggal di sini ya. Nah, terpenggal di sini. Nah, gitu. Ini 8 byte di sini. Di sini ada 8. Di sini ada 2. Namun lebih hemat memori begitu. Jadi selalu ada pertimbangan mau hemat memori atau mau cepat prosesnya gitu. Itu apa namanya pertimbangannya. Kalau mau cepat ya biarkan saja melakukan itu namanya byte alignment. Tapi kalau memorinya kecil ya sudah prosesornya dilambatin sedikit kan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi menggunakan Pragma Pack ini kita bisa memaksa gitu, tidak ada memori yang kosong. Kalau pakai Pragma Pack, ukuran struktur rectangle ini tepat 10, 4 byte panjang, 4 byte lebar, dan 2 byte short. Tapi kalau tidak ada, berarti balik ke 12. Ini lebar dan warna, ini 8 byte, ditambah panjang sebanyak 4 byte. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kapan menggunakan Pragma Pack harus 1 ini? Ini ada kadangkala bukan pilihan ya, bukan pilihan karena memproses harus cepat, tapi memang harus 1 gitu, nggak boleh yang lain. Misalnya seperti ini nih. Ada kasus misalnya, tahu file bitmap nggak? File bitmap. Atau file apapun lah. Contoh saja ini file bitmap ini. File bitmap itu atau file-file yang lain selalu strukturnya diawali dengan ini, header. Ada header, sini header. Oke. Header. Header itu berisi informasi file ya. Ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa, lalu menggunakan kedalaman warna berapa byte, itu semua di header. Baru kemudian ada konten. Konten itu pixel-pixel warnanya itu sendiri di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kontennya berisi data-data pixel. Nah, header ini berisi ini dia, struktur nih. Berisi struktur data. Nah, ini berisi struktur data. Struktur data yang tidak boleh ada rongga di antaranya, harus tepat ukurannya. Berapa byte-nya tergantung member-membernya gitu. Ada beberapa member di sini terkait dengan informasi bitmap panjangnya berapa,
pixel, lebar berapa pixel, kedalaman warna, dan beberapa informasi lain itu harus mampat, tidak boleh ada kosong. Jadi ketika file ini dibaca ke memori di sini ada memori, di sini ada memori gitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Atau pertama kali waktu merekam ya. Kita nanti bicara tentang perekaman ini di sesi mulai selanjutnya waktu kita bicara input dan output. Ini ketika save, ini save. Ini tidak boleh ada byte alignment, karena kalau terjadi byte alignment bisa keliru ukurannya nih. Panjang headernya ini jadi keliru nanti. Berapa byte headernya itu. Harus eksak sesuai ukuran member-membernya. Kalau memang butuhnya 48 byte, ya harus 48 byte, tidak boleh ada celah di dalamnya. Demikian juga waktu membaca. Nah, dalam kasus ini tidak ada pilihan, bukan karena harus cepat prosesornya, tapi memang tidak boleh ada perubahan struktur data di sini. Ini waktu read. Nah, ini waktu read, save, dan read. Atau ini kalau mau konsisten ya gunakan istilah write ya. Waktu dari memori disimpan ke header, ini tidak boleh ada pengosongan karena byte alignment maupun ketika membaca. Nah, dalam kasus ini harus menggunakan pragma pack-nya 1. Nah, gitu. File apapun kan selalu ada headernya. Misalnya kalau di sini saya contohkan di sini bitmap header, cari di sini di online BMP file format. Yang paling sederhana sih, ini tidak ada kompresi data. Kalau JPEG kan lebih rumit lagi susunnya. Nah, ini strukturnya seperti ini headernya tuh. Ini 14 byte pertama berisi general information, lalu ini berapa byte ini? Fixed size, lalu ada 12 atau 16 byte, lalu ini seperti ini, ukurannya harus pas gitu. Ukuran byte demi byte-nya itu. Begitu disimpan ke file harus pas dan ketika dibaca kembali tidak boleh ada byte alignment. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang ini, tentang kebutuhan untuk pragma pad ini. Ini mengembalikan semula. Pragma pack ini disetting untuk 1 byte, jadi ini untuk struktur rectangle ini berlaku packingnya 1 byte. Kalau di luar ini berarti balik ke tadi ke 8 byte. Kalau di luar rentang ini. Nah, ini peletakan itu, struktur data di stack namanya ya, struktur data di stack memori. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau dari saya aman sih, Pak. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya nih. Kita ingat batasan stack kalau lihat di 2 video sebelumnya, itu saya demonstrasikan ya. Kalau menyimpan data di stack, itu area stack, hanya maksimumnya itu kurang dari 8 megabyte. Sekitar 8 megabyte kurangi 200 berapa ya. Tidak bisa lebih atau 8 mega atau lebih itu pasti ada segmentation fault, ada runtime error karena stack tidak sanggup menampung 8 megabyte ke atas gitu. Nah, kalau ternyata nanti struktur data kita berisi sedemikian besar, itu tidak bisa seperti ini kan. Pasti error seperti itu. Pernah melihat video sebelumnya enggak tuh tentang ukuran 8 mega lalu error? Atau kebetulan sebelumnya saya sibuk, Pak. Sekarang coba saya lihatkan ini ya. Saya hapus dulu. Kasusnya begini.
Kalau misalnya char ini ukuran 1 byte, lalu saya punya tipe data A gitu, lalu ini array, array itu kalau 2 berarti dia hanya berisi 2 byte ya. Jadi A itu berisi urutan data sebesar 1 byte dan ada 2 buah, berisi 2 buah, ini berarti A itu berisi 2 buah bilangan char gitu ya. Lalu saya isilah di sini, A0 sama dengan 100, lalu A1 sama dengan 200. Lalu kalau di printf, ya nanti kelihatan di sini ya. Berarti A0 itu, mana stringnya nih, supaya jelas contohnya. Ini A0 bernilai persen di, nah gitu ya. Lalu untuk mengaksesnya A0 seperti ini. Ini cara mengakses anggota dari array menggunakan kurung siku. Nah, seperti itu. Kalau ini aman nih. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, coba kalau dijalankan. Nah, aman nih. Oh, 200. Cari itu nggak sampai ya. Bilangan bulat bertanda itu maksimum 127. Ah, gitu. Karena char bukan unsigned, tapi char saja. Nah, aman tuh ya. Karena ukurannya cuma 2 dan diletakkannya semuanya di stack memori. Tapi bagaimana kalau seperti ini? 8 mega, 8 kali 1000 kali 1000 kan, 8 juta. Cuma kalau untuk biner 1000 itu adalah 1024 kali 1024. Ini 8 mega nih. Kalau diisi di sini, kalau dijalankan, nah itu segmentation fault ya. Tidak sanggup menampung sebanyak ini, 8 mega. Tapi kalau saya kurangi misalnya kurangi 200 misalnya, ini kemungkinan masih bisa, masih aman, tidak sampai 8 mega. Masih error juga, nggak sanggup ya. Kalau saya kurangi misalnya kurangi 500, ini masih error. Nggak sanggup dia 8 mega. Coba kalau saya kurangi misalnya 7 mega saja. Nah, ini. Nah, ini masih bisa ya. Kalau di bawah 8 mega masih bisa, tapi kalau di atas 8 kita tidak sanggup lagi. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, maka alokasinya jangan di stack, tapi di daerah yang lain, di daerah heap gitu. Nah, ini berarti kita harus mengalokasikannya jangan di stack, tapi kita pindah ke segmen memori yang lain. Nah, sini. Berarti kita pindah ke sini alokasinya. Nah, di sini. Nah, ini adalah nama daerahnya adalah heap. Ini ukurannya sangat besar, jadi totalnya adalah sebanyak RAM yang kita punya plus hard disk yang masih kosong. Kalau seandainya RAM-nya penuh, maka digunakan swap memori hard disk sebagai bantuan memori. Cuma kalau sudah sampai melimpah ke hard disk, operasinya lebih lambat. Ya. Artinya ini ukuran heap sangat besar dan di sini seharusnya kita alokasikan tadi yang 8 megabyte tadi seharusnya di sini. Nah, di sini seharusnya. Nah, gitu ya. Lalu di sini kan ada address-nya nih. Address awal alokasinya nih. Nah, ini address-nya ini disimpan di stack. Jadi kita bekerja dengan 2 area memori. Nah, sini. Kemudian ini ada stack. Stack di sini. Di sini kita simpan pointernya. Apa namanya ya? Ya sudah pointer ya P lah gitu ya, atau nama lain saya gunakan P saja. Dan P ini berisi alamat di sini. Heap ini.
Jadi tetap kita mengakses daerah ini lewat stack gitu. Misalnya P P100 pada address 100 misalnya saya isi ya sudahlah 125 gitu boleh, atau bahkan di ujungnya 8 mega berarti 8 kali 1024 kali 1024 min 1 ya, karena diawali dengan indeks 0 misalnya 117. Ini P0 itu alamat pertama misalnya saya isi 10 itu boleh, ini valid nih. Namun jangan lupa setelah selesai bekerja ini menggunakan free, perintah free. Ini harus di free. Nah, ini harus di free karena kalau tidak di free, ini tempat ini terus diklaim gitu, milik program yang saya buat. Sehingga kalau programnya dalam looping, misalnya looping terus menerus selama 1 jam, dan setiap looping mengalokasikan data yang besar di sini tanpa lupa memfree gitu. Lama-lama memori kita jadi penuh. Dan kalau sudah penuh semuanya jadi lambat. Programnya harus di-kill kan, harus di-exit dulu. Program yang jalan ini program yang saya jalankan ini harus dimatikan, harus di-kill paksa gitu. Kill secara paksa, dihentikan paksa, baru ini kosong dan bisa digunakan untuk keperluan lain dari komputer kita gitu ya. Nah, untuk amannya kalau sudah tidak digunakan lagi gunakan free. Nah, untuk alokasinya, alokasi memori di heap ini gunakan perintah malloc untuk membersihkannya supaya bisa digunakan untuk program lain, tidak menumpuk, gunakan free. Kalau lupa tidak memfree, makin lama program kita jalan itu terus menerus dan memori makin penuh, itu disebut dengan memory leakage namanya. Memori bocor. Memory leakage, istilahnya menggunakan bocor ya, yang dimaksud bocor ini kapasitasnya berkurang gitu. Oh tiba-tiba kapasitas memori saya yang daerah yang free yang bisa digunakan berkurang, itu bocor kemana gitu kan, tiba-tiba kapasitasnya kok habis gitu. Jadi ada memory leakage di sini. Nah itu coba dipraktekkan lagi. Jadi untuk mengalokasinya gunakan malloc, untuk membersihkannya kalau sudah selesai bekerja gunakan free. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini untuk malloc yang dibutuhkan headernya supaya kita memperoleh deklarasi adalah include. Ini perintahnya malloc. Jadi di include dulu stdlib-nya. Nah, seperti ini. Kemudian mari kita gunakan malloc ini saya ganti dengan pointernya P, lalu ini malloc. Sebanyak berapa? 8 misalnya, 8 mega. 8 mega apa? 8 mega kali 1 byte ya, berarti size of char. Jadi 8 mega masing-masing 1 byte, berarti 8 megabyte yang gitu. Lalu pointer pertama diisi 0, pointer terakhir tetap mengakses daerah heap-nya lewat stack ya. P ini berada di stack nih. Jadi penjelasannya char P berada di stack, menyimpan alamat alokasi memori di. Nah, seperti ini. Ini saya bisa sampai ke batas akhir. Nah, seperti itu. Berarti isinya P0 bernilai, berarti di sini P0. P akhir aja lah ya. P akhir bernilai P, coba diperiksa. 8 kali 1024 kali 1024
Ini satu. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa kalau sudah selesai bekerja, ini di free. Free. Nah, itu free yang tadi ya. Ini M-Alloc dan ini free-nya. Nah, seperti ini. Kalau dijalankan programnya, seharusnya tidak ada lagi segmentation fault kan. Nah, ini tidak ada lagi segmentation fault. Kita bisa memperoleh tempat yang lebih luas dengan cara mengalokasikannya di sini, di area heap ini. Sampai di sini apa sudah jelas? Oh, ada yang ditanyakan. Jelas Pak, jelas Pak. Kalau dari saya jelas Pak. Ya, itu kalau misalnya SAR, bagaimana kalau struktur data? Kita punya struktur data seperti ini, tapi ingin alokasinya di heap, bukan di stack. Kalau contoh awal kan rectangle ini saya letakkan di stack. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi saya buat di sini ya, tetap dengan cara yang sama. Jadi pertama persiapkan dulu pointernya, P gitu ya. Atau yang lain namanya boleh juga R gitu, boleh, tidak harus P sih. Ini menyimpan alokasi di heap. Nah, ini sendiri berada di stack ini. Cuma dia menyimpan alamat alokasi di sana, di heap. Berapa yang mau kita pesan? Berapa buah rectangle? Oh, satu saja ya, berarti satu kan. Satu buah berarti size of struktur rectangle gitu. Jadi pesan satu buah rectangle di area heap. Nanti jangan lupa kalau sudah selesai di free-kan. Nah, terus bagaimana kalau kita mau mengisi datanya? Kita gunakan, kalau rectangle tadi kan pakai titik ya di awal ya. X titik panjang, X titik lebar. Tapi kalau menggunakan pointer, kita mengaksesnya menggunakan panah gini, bukan titik ya. Misalnya panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5. Lalu saya print F. Print F, panjang untuk mengetahuinya berarti seperti ini. Lalu R, panjang. Jadi untuk mengakses membernya menggunakan panah kalau kita mengaksesnya lewat pointer ini. Datanya sendiri panjangnya bukan di stack ini, di heap. Cuma kita gunakan R yang berada di stack untuk mengakses panjang. Nah, seperti ini. Di sini lebar. Sini. Jangan lupa kalau sudah selesai, di free gitu ya. Nah, ini. Nah, kan berhasil ya. Nah, bedanya sekarang ini rectangle-nya di heap, bukan di stack ya. Sedangkan yang di stack hanya pointernya gitu. Jadi di stack pointer ini, pointer berukuran 8 byte ya. Jadi kita punya pointer yang butuh 8 byte di memori untuk mengakses daerah heap yang besar. Tadi contoh sebelumnya 8 megabyte ya. Jadi di stack kita hanya butuh, kalau pointer ini kalau sistem operasinya 64 bit butuhnya 8 byte untuk menyimpan sebuah pointer di stack. Sedangkan di alokasi di heap ya terserah kita, selagi memorinya masih mampu mendukung, berapa sampai gigabyte pun bisa ini dialokasikan di heap ini. Nah, seperti itu.
Saya rasa yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini ya hanya sampai di sini, gitu kan. Jadi kita sudah mengenal tipe data short dan integer, lalu kita sudah mengenal pragma untuk memaksa tidak ada byte alignment, dan kita sudah demonstrasikan cara alokasinya di heap, gitu ya. Untuk lebih jelasnya di 2 sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan segmen yang lain, ada teks, gitu ya. Jadi ini adalah akhir dari bagian pertama kompetensi 0,0, yaitu membahas memori. Nah, kita sudah cukup perkenalan ya, minimum dengan 2 lah, stack sama heap gitu kan. Kalau untuk lebih lanjutnya nanti dipelajari berikutnya, kita selesaikan dulu siklusnya, yaitu setelah memori lalu input output, kemudian kerja paralel memanfaatkan core prosesor dan komunikasi antar proses. Jadi modalnya 4 itu ya untuk mengetahui sebuah sistem. Nanti pendalamannya bisa dilakukan sendiri. Informasi untuk Selasa dan Jumat depan. Selasa depan kan sudah 1 hari menjelang Hari Raya Kurban ya. Jadi pertemuan Selasa dan Jumat minggu depan saya istirahatkan dulu. Ya, jadi kita akan mulai lagi ke sesi berikutnya tentang input dan output itu tanggal 2 Juni. Nah, gitu. Jadi akhir Mei kita libur dulu selama seminggu, ada Hari Raya Idul Kurban dulu ya. Dan ini karena batas dari pelajaran tentang memori, mulai 2 Juni dan selanjutnya, Selasa dan Jumat kembali seperti biasa, kita memulai topik yang baru, yaitu tentang input dan output. Baik, ini sudah jam 10 lewat. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas ya? Atau ada yang ditanyakan? Kalau dari saya sudah jelas, Pak. Kalau kurang jelasnya bisa Jelas saya ya? lihat videonya. Iya, Pak. Ya. Kalau ini games only ini siapa nih? Oh, Pak, ya anggota baru, Pak, baru belajar. Oh, iya, selamat belajar. Bisa ikuti video-video sebelumnya ya. Setiap minggu kan saya selalu upload 2 video, Selasa dan Jumat. Bisa diikuti yang sebelumnya. Baik, Pak. Iya. Baik, selamat malam. Selamat beristirahat. Jumpa lagi 2 Juni ya. 2 Juni 2026 dengan topik yang baru, input dan output. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. makasih. Iya.